Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, Majelis Ta'lim Ghuraba Musqat dan juga dimanapun antum berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang terindah. Dan kita masuk pada nama Allah Al-Qadir, ya. Jadi ada 3 nama yang mirip dengan makna yang sama. Yang pertama adalah Al-Qadir, yang kedua adalah Al-Qadir, dan yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Yang ketiga nama ini kembali kepada masdar yang sama yang artinya Al-Qudrah, yaitu kekuasaan atau kemampuan, ya. Kekuasaan atau kemampuan, ya. Al-Qadir adalah isim fa'il. Isim fa'il dari Al-Qudrah, isim fa'il yang artinya yang berkuasa atau yang maha mampu. Al-Qadir ismul mubalaghah, ya, sighah mubalaghah dari isim fa'il, ya, sighah mubalaghah. Dari Al-Qadir, ya. Sighah mubalaghahnya Al-Qadir. Al-Muqtadir, ya, ini lebih maknanya lebih mendalam lagi. Sighah mubalaghah itu menunjukkan tambahan makna. Kalau kita artikan misalnya Al-Qadir artinya maha kuasa, Al-Qadir yang sangat maha kuasa, ya. Tapi maknanya semua sama, cuma pengungkapan Allah dengan berbagai lafal. Al-Muqtadir ini lebih dalam lagi, ya. Karena ada tambahan huruf, yaitu huruf ta, al-mufta'il, ya. Al-Muqtadir ada tambahan huruf ta. Huruf ta. Datang dalam ayat dengan 3 model nama ini, ya, misalnya Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Al-Qadir misalnya Allah Subhanahu wa taala, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dalam surat Al-An'am ayat 65, katakanlah dialah Allah yang Al-Qadir. Sini Al-Qadir. Al-Qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang maha mampu untuk dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengirim adab kepada kalian, min fawqikum, adab dari atas, atau min tahti arjulikum, atau adab yang datang dari bawah, aw yalbisakum syi'an, atau menjadikan kalian saling berkelompok-kelompok, saling bermusuhan, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ya. Menjadikan sebagian kalian merasakan kezaliman dari sebagian yang lain. Ya, di sini juga Allah menggunakan Al-Qadir, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam ayat Allah mengatakan biqadirin, dalam ayat beberapa ayat Allah mengatakan awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum, ya. Dalam ayat yang lain awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin
sama qadir ala an yakhluqa mithlahum. Dan yang paling banyak adalah nama Allah Qadir ya. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk mampu untuk menciptakan kalian? Yang paling banyak nama ini Al-Qadir. Ini yang paling banyak. Paling banyak datang dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Al-Qadir disebutkan sampai 45 kali ya, sampai 45 kali. 45 kali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali ayat yang menyatakan qadir di sini. Allah Maha berkuasa. Adapun Al-Muqtadir ini datang kalau tidak salah cuma beberapa seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam akhir surat Al-Qamar innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, inda malikin muqtadir. Muqtadir ini juga dalam Al-Qur'an juga ada ya. Demikian juga dalam ayat yang lain ketika fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir ya. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur kadzdzabu bi ayatina kemudian kata Allah fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir tentang Firaun. Fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Ini 3 ayat yang datang dengan kata muqtadir, ini 3 ayat. Tapi maknanya semua sama. Ini cara pengungkapan saja. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini? Makna Allah Maha Kuasa saya lupa, adapun dalam hadis banyak ya, dalam hadis ya, dalam ayat, dalam hadis-hadis banyak seperti zikir yang sering kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi dia segala kerajaan, milik dia segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hadis-hadis seperti itu banyak. Rasulullah sering berzikir dengan zikir tersebut. Ketika habis salat, ketika di Arafah, ya kita tahu ketika haji Rasulullah SAW mengatakan afdhalud du'a du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa ketika di padang Arafah. Wa afdalu ma qultu wan nabiyuna qabli, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kita dianjurkan untuk membaca zikir tersebut 10 kali, 100 kali ya dalam sehari, dianjurkan ya. Taib. Apa maknanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Sesuatu di sini ya. Dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah syai', karena Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in. Kulli syai'in ya. Namanya syai' sesuatu. Sesuatu di sini ya mencakup tidak mencakup sesuatu yang mumtani' li dzatihi. Syai' di sini ya mencakup segala sesuatu. Syai' mencakup segala sesuatu
kecuali mumtani' li dzatihi. Mumtani' li dzatihi, yaitu yang mustahil secara zatnya. Yang mustahil secara zatnya. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah dalam beberapa tempat di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang mustahil secara zatnya, secara bahasa Arab tidak dikatakan dengan sesuatu. Itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Ya, contoh misalnya apa? Misalnya kali ini sering disampaikan, saya sering oleh orang-orang liberal atau orang ateis, mereka mengatakan, "Bukankah Tuhanmu maha kuasa atas segala sesuatu? Apakah Tuhanmu mampu untuk mematikan dirinya?" Dia bilang itu bukan sesuatu. Tuhan mati itu bukan tidak hal yang mustahil. Kalau dia bisa mati namanya dia bukan Tuhan. Ya. Atau mereka berkata, "Apakah Tuhan mampu untuk menciptakan yang semisalnya?" Menciptakan Tuhan, apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan? Kita bilang ini pertanyaan yang salah. Karena Tuhan tidak diciptakan, yang diciptakan namanya makhluk. Jadi yang kamu maksudkan Tuhan menciptakan itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab, itu mumtani' li dzati, sesuatu yang mustahil secara zatnya. Secara zatnya mustahil, ya. Ya. Ada mustahil bukan secara zatnya. Contoh, apakah saya bisa pergi terbang ke matahari? Ya. Mungkin kalau Allah kehendaki mungkin, tapi secara zatnya tidak mustahil secara zat. Cuma mustahil bagi saya karena saya tidak mampu. Ini sesuatu yang perkara yang sulit. Saya tidak mustahil bagi saya untuk pergi ke matahari karena tidak mungkin terbang, ya. Tetapi dia tidak mustahil secara zatnya. Kemustahilan saya itu karena saya tidak mampu. Tapi kalau Allah bikin saya mampu untuk pergi ke matahari, ya mungkin saja. Lain halnya ketika kita mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan seperti dia? Ini pertanyaan yang salah. Karena sesuatu tersebut bukanlah sesuatu. Sama seperti saya mengatakan, bisakah kamu naik ke bawah? Ini pertanyaan yang salah. Namanya naik ke atas. Bisakah kamu turun ke atas? Ya ini pertanyaan yang salah. Turun ke atas itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Karena mustahil secara zatnya. Seperti menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Bisakah ada suatu benda yang ada sekaligus tidak ada? Ya ini namanya mumtani' li dzatihi. Apakah suatu ada yang timur sekaligus barat? Ya enggak ada. Dia bilang enggak ada. Jadi suatu yang mustahil li dzatihi, mumtani' li dzatihi itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Jadi keluar daripada wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Saya sampaikan ini karena sebagian orang-orang ateis mencoba membuat meragukan kita terhadap Tuhan dengan mengatakan, kalau Tuhan Maha Kuasa segala sesuatu, apakah bisa Tuhan menciptakan seperti dirinya? Apakah Tuhan bisa mematikan dirinya? Apakah Tuhan Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dia, batu yang lebih besar daripada dia sehingga dia tidak bisa angkat? Kita bilang enggak, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Itu bukan Tuhan yang seperti itu. Yang bisa bikin makhluk dia tidak bisa mengurus itu bukan Tuhan. Maka itu suatu mumtani' li dzatihi. Dan banyak hal seperti itu ya. Ya. Banyak hal seperti itu. Seperti apakah Tuhan punya anak? Mumtani' li dzatihi, Tuhan tidak butuh anak. Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhannya double, padahal Tuhan Maha Esa ya. Jadi selain daripada mumtani' li dzatihi, Allah mampu. Allah mampu untuk melakukan apapun. Selain yang mumtani' li dzatihi, cuma terserah Allah mau melakukan atau tidak. Terserah Allah mau melakukan atau tidak, tapi kalau secara kemampuan Allah mampu. Allah mampu. Banyak hal yang Allah mampu tapi Allah tidak kerjakan. Ya, Allah tidak kerjakan ya, tapi Allah mampu melakukannya. Allah mampu melakukannya. Baik, kita akan merenungkan ayat-ayat ya yang terkait dengan ayat terkait dengan wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Renungan terhadap ayat-ayat tentang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Di antaranya misalnya sampaikan misalnya dalam surat Ar-Rum misalnya ya, ayat 54 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari suatu yang lemah ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menciptakan dari yang lemah tadi dari sperma jadi bayi lemah. Kemudian setelah lemah menjadi kuat, pemuda kuat.
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah puncak-puncaknya muda, kemudian lemah lagi dan jadi tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal alimul qadir. Di akhir ayat Allah mengatakan wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Di sini dalam ayat ini Allah menciptakan manusia dari kelemahan dan berakhir kepada kelemahan. Karena manusia, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. Kita lemah, kita enggak bisa apa-apa. Kita lagi misalnya terjadi pandemi, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Negara yang adidaya tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi virus yang tidak kelihatan tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan kalau dia punya kekuasaan terbatas. Dia tidak berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Ya. Banyak dirinya lepas kontrol. Ya banyak. Dia tidak bisa menguasai lisannya, dia tidak bisa menguasai tangannya. Jadi manusia wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dalam kondisi lemah bila dengan Allah yang qadir. Dan ini ada hikmah-hikmah tatkala kamu tahu dirimu lemah, maka bersandarlah kepada yang maha kuat. Makanya Rasulullah berdoa, bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan ya Allah aku menyerahkan diriku kepada diriku sendiri, ya. Ini contoh manusia lemah dan Allah kuat. Di antara juga misalnya dalam surat sebentar. Dalam surat Al-Mursalat, saya ingin tahu nomornya, ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin wa ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Ini. Sebentar. Ayat 20. Quran Al-Mursalat ayat 20, ya. Allah mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin? Bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Kemudian kata Allah, faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami tetapkan pada qarar makin, tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Lalu kami tempatkan air mani masuk ke rahim. Di rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami beri ukuran atau kami menentukan fa ni'mal qadirun, dan kami sebaik-baik yang menentukan. Itu al-qadir, sebaik-baik al-qadir, yang berkuasa yang menentukan. Allah tutup dengan ayatnya dari ayat 20 sampai ayat 23, ya. Perhatikan, siapa yang mampu menciptakan manusia dengan proses seperti ini? Siapa? Adakah yang bisa menciptakan manusia? Bayangkan dari air mani laki-laki bercampur dengan ovum, ya. Amsyajin, ya. Hal ata 'alal insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah amsyaj yang bercampur. Itu antara air mani dengan sel ovum. Bayangkan bagaimana air mani yang hina, mimma imahin. Air yang hina bercampur dengan ovum masuk dalam rahim, tak tahu jadi anak. Kata Allah, fa ni'mal qadirun, kami sebaik-baik yang menentukan, kami sebaik-baik yang maha kuasa bisa menciptakan seperti ini. Ini menunjukkan akan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mau menciptakan manusia. Jangankan manusia, tidak ada yang mau menciptakan lalat. Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah.
Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Apalagi ciptakan manusia, lalat tidak mampu. Jadi Allah Maha Kuasa bisa menciptakan makhluk dengan cara yang luar biasa, dari air mani jadi manusia. Ajib, menakjubkan. Sekarang orang melihat bagaimana sel-sel, bagaimana orang baru tahu bagaimana hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, tidak ada yang kami ma nansakh min ayatin, tidak ada ayat yang kami mansuhkan au nunsi atau kau menjadikan manusia lupa dengannya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik. Au mithliha, kami akan datangkan yang lebih baik. Akan ganti dengan yang lebih baik. Atau yang semisalnya. Setelah itu Allah mengatakan, "Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir?" Tidakkah kalian tahu? Tidakkah engkau tahu? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa. Artinya apa? Pada ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya ketika Allah menyampaikan nasikh dan mansukh, ini berkaitan dengan syariat. Kenapa Allah sampaikan nasikh dan mansukh? Karena Allah tahu tentang segala zaman, segala kondisi. Allah tahu mana yang paling maslahat kepada manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya Dia tahu apa yang paling bermanfaat bagi manusia, sehingga Dia, Allah Subhanahu wa taala, merubah hukum, ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah hukum terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang tahu hukum yang terbaik bagi manusia. Kapan Allah memansuhkan, kapan Allah mengganti, Allah yang lebih tahu. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Ya. Kemudian juga misalnya, ya. Jadi ayat ini banyak sekali yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Asy-Syura ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Kata Allah, "Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima, dan apa yang Allah tebarkan di antara langit dan bumi, ya. Ada manusia, ada hewan, ada burung-burung. Allah ciptakan banyak. Kemudian manusia, burung, hewan semua meninggal dunia. Allah mengatakan, wa huwa ala jam'ihim, Allah mampu mengumpulkan mereka semua jika Allah berkehendak, karena Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala jam'i idza yasha'u qadir, dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan mereka kembali pada hari kiamat kelak di padang mahsyar jika Allah berkehendak. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan, mengumpulkan kembali, ya, makhluk yang sudah menjadi tanah, ya. Seperti dalam surat Yasin Allah mengatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia ingat bahwasanya kami menciptakan dari air mani, tiba-tiba dia menjadi penentang. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat perumpamaan kepada kami padahal dia lupa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Dia mengatakan, man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menciptakan, mengembalikan ini menjadi manusia padahal manusia sudah jadi tulang belulang? Allah mampu. Allah mengatakan idza yasha'u qadir. Allah mampu untuk mengembalikan mereka kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bercerita tentang syubhat mereka. Mereka mengatakan bagaimana daging yang sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kok bisa dikembalikan lagi, ya. Allah mengatakan dalam surat Qaf bahwasanya qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui bagian mereka yang dimakan oleh tanah. Allah tahu. Jadi kalau mayat dikuburkan, kemudian kan dia mengempes, kemudian dimakan oleh cacing, cacing jadi tanah semua. Allah tahu kemana sel-sel ini pergi. Allah tahu.
yang ciptakan cacing, Allah yang ciptakan tanah, Allah yang makan juga semuanya dengan izin Allah. Makanya Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami tahu tentang tubuh mereka yang dimakan oleh tanah. Allah tahu. Allah mengembalikan nanti gampang. Ya. Makanya dalam hadis ketika ada seorang berpesan kepada anak-anaknya karena dia saking takut, dia bilang dia kepada anaknya, "Idza mittu faharriquni thumma hanuni thumma dhruni fil yammi wa fir rih. La in qadirallahu alayya." Dia mengatakan, "Wahai anak-anakku, kalau aku mati bakarlah tubuhku sampai jadi arang, jadi hangus, kemudian tumbuk, hancurkan tubuhku, kemudian sudah jadi debu, tebarkanlah di angin dan di lautan. Kalau Allah mampu bangkitkan aku, dia akan mengazabku dengan azab yang pedih." Allah tinggal mengatakan, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkan kembali bagian orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut hadir. Allah mampu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Allah Qadir. Ya. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam model. Ini dalam surat sebentar. Kita carikan ayatnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 49. Asy-Syura 49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Bagi Allah semua kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Kemudian Allah sebutkan beberapa kehendak Allah. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah mengatakan ada yang Allah ciptakan punya anak cuma anak perempuan doang. Ada orang punya anak cuma anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah memberikan sebagian orang punya anak laki-laki doang. Nikah punya laki-laki, nikah lagi punya laki-laki doang. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan sebagian orang punya laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Allah wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Dan di antara mereka ada yang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Di akhirat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Dialah Allah yang Maha berilmu dan Maha berkuasa. Jadi Allah sebutkan tentang model-model anak-anak ya. Ada orang yang hanya anak laki-laki, hanya anak perempuan, anak wanita. Ada yang hanya anak laki-laki. Kemudian ada yang anaknya laki dan perempuan, laki dan wanita. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman. Ada yang mandul. Ada yang mandul. Ini semua karena Allah Alimun Qadir. Kata Allah Alimun Qadir. Sama kata para ulama, Allah Maha Kuasa. Seperti Allah menciptakan ada orang yang diciptakan tanpa ayah dan bapak. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ada orang yang diciptakan dengan bapaknya saja, dengan laki-laki saja. Contohnya Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ada orang yang diciptakan cuma dari ibunya saja. Yaitu siapa? Nabi Isa. Dan ada orang yang Allah ciptakan dengan ayah dan ibu. Seperti kita semuanya. Bayangkan, berbagai macam model Allah mampu. Ada yang tanpa ayah dan ibu Adam. Ada yang cuma dengan laki-laki, yaitu Hawa. Ada yang cuma dengan ibunya saja, Isa alaihissalam. Dan ada yang laki-laki dan perempuan, ya seperti kita semuanya. Ya Allah Maha Kuasa. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma." Model-model manusia. Sebentar. Khalaqa. Saya ingin tahu ayatnya. Dalam surat An-Nur 45. Contohnya lagi. Jadi kita merenungkan tentang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nur 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma." Allah menciptakan seluruh binatang melata, manusia semuanya dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Ya, perutnya, jalan dengan perutnya. Ya, mungkin binatang-binatang melata, ular dan yang lainnya. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Dan di antaranya ada yang berjalan dengan dua kaki. Kita manusia di antaranya. Ayam. Wa minhum man yamshi ala arba'. Di antaranya ada yang dengan 4 kaki ya. Di antaranya adalah kambing, sapi, kuda. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa Allah kehendaki.
Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh di antara masih banyak, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita ingin melihat bagaimana Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi kita lanjutkan sudah, Bin? Contoh dalam surat At-Talaq ya, ayat-ayat tentang kuasa Allah. Maha Kuasa Allah. Di antaranya lagi misalnya ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah di akhir ayat, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, dan juga bumi yang berlapis 7. Yatanazzal amru bainahunna, Allah menurunkan perintah di antara keduanya. Apa yang terjadi antara langit dan bumi semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Li ta'lamu, Allah kabarkan hal ini buat apa? Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihat bagaimana bumi, bagaimana langit dengan kokohnya, dengan tidak ada lubangnya sama sekali langit tersebut. Berbagai macam makhluk dengan modelnya, dengan berbagai macam model burung, berbagai macam hewan melata, berbagai macam model manusia, dengan warna kulit mereka, dengan otak mereka berbeda-beda, dengan sifat mereka berbeda-beda, berbagai dengan banyak sekali. Cacing-cacing, ikan-ikan di lautan banyak sekali. Ini yang bikin ini siapa? Lita'lamu, agar kalian tahu yang membuat ini semua adalah ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa segala sesuatu. Jangan ragu-ragu kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa bikin ini semua kecuali Dia Maha Kuasa. Bisa berbuat hewan dengan berbagai macam detail-detailnya. Lebah dengan berbagai macam modelnya. Kemudian Allah ciptakan, Allah qaddara fahada, Allah beri petunjuk kepada dengan insting-insting mereka, mereka bisa menjalani kehidupan. Subhanallah, lita'lamu, agar kalian tahu. Semua ini Allah ciptakan, anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Karena semua yang kalian lihat ini, yang kalian ketahui yang di langit dan yang kalian tidak ketahui di laut, semuanya ilmu Allah tahu tentang mereka, karena mereka semuanya ciptaan Allah. Contoh lagi dalam surat Al-Baqarah, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, Allah akan kumpulkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ayat seperti tadi yang kita sebutkan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ini mirip dalam surat Asy-Syura tadi, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kalau Allah berkehendak mengumpulkan seluruhnya pada hari kiamat, Allah mampu. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, kalian sudah mati dimanapun, diterbakar, di dalam lautan, atau dimanapun kalian mati. Meledak di udara, dimakan hewan. Allah akan menghadirkan kalian seluruhnya. Ya'ti bikumullahu jami'an. Allah akan hadirkan kalian seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, ya misalnya, ya, dalam surat Al-Hajj 39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Kata Allah, "Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Ya, Allah bercerita tentang telah diizinkan bagi kaum muslimin yang kemudian diusir dari kota Mekah sehingga harus keluar dari kota Mekah, bahwasanya Allah mampu untuk menolong mereka. Allah mampu tentu, tapi semuanya ada sebab-sebab untuk pelajaran bagi kita. Siapa yang menyangka Muhammad SAW yang sendirian di kota Mekah, kemudian pengikutnya sedikit, kemudian lama-lama kemudian diusir sampai ke Madinah, akhirnya bisa menguasai Jazirah Arab. Tidak ada yang menduga.
Allah mengatakan inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah mampu menolong mereka dan Allah buktikan. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian juga misalnya dalam surat Al-Imran ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah, ya Allah yang menguasai kerajaan, tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', kau memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah berbicara tentang kekuasaan, kata Allah, tu'til mulka man tasya'. Tu'til mulka man tasya'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Akhir ayat kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kenyataan ikhwan. Sekarang siapa yang menyangka Firaun dengan hebat seperti dia akan binasa? Allah cabut kekuasaan darinya. Firaun yang begitu hebat, ya, Allah binasakan dia dengan pengikutnya seluruhnya, keluar dari negeri mereka yang penuh dengan kekayaan, negeri mereka yang penuh keindahan, dalam kondisi marah, dalam kondisi sombong, mengejar Nabi Musa yang cuma sedikit. La syirzimatun qalilun, kata Fir'aun, mereka cuma sedikit, kita habisi mereka seluruhnya. Saking jengkelnya dia keluar dengan semua pasukannya. Tidak disangka Allah membinasakan mereka, mereka terjebak dalam lautan, dibinasakan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Allah berikan kepada tu'til mulka man tasya', Allah berikan kekuasaan kepada yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak dari kampung, dari desa, dibuang, dijual jadi budak, jadikan membantu. Siapa yang tahu kemudian tiba-tiba dia menjadi seorang bangsawan di Mesir. Banyak seperti itu, orang tidak diduga tahu-tahu menjadi orang hebat. Disangka orang hebat, tahu-tahu hilang, digulingkan, ya. Ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Tentunya ayat seperti ini banyak, di antara tanda yaitu ayat-ayat tentang takdir. Takdir ini menunjukkan adalah kekuasaan Allah. Semua diciptakan dengan takdir, menunjukkan kekuasaan Allah. Semua perkara diciptakan dengan takdir, menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah. Al-qadar qudratullah. Takdir itu kuasa Allah. Dari sisi mana, ikhwan? Jelas, sangat gampang, sangat sederhana kita kita bisa jelaskan, ya. Ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Ibnu Abbas berkata al-qadar nizamut tauhid. Takdir adalah aturan tauhid. Bagaimana takdir merupakan qudratullah? Sederhana, karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang akan Allah lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perencanaan skenario tentang apa yang terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu Allah tulis skenario tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu Allah eksekusi, dan semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah tuliskan dalam skenario, dalam takdirnya. Tidak ada yang satupun keluar dari skenario tersebut. Kata Nabi, rufi'atil kalam wa jaffatis suhuf. Semua pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran telah kering.
Allah sudah Allah innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah mencatat takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan maha kuasa Allah. Bagaimana Allah membuat perencanaan dan tidak ada yang keluar dari perencanaan tersebut. Kita manusia, kita bikin perencanaan banyak, kita salah. Bikin rencana, mau bikin rumah, bikin RAB, di tengah-tengah kita rubah. Ada yang kita perbaiki, ternyata biaya tambah, pekerja harus nambah, ada yang harus banyak sekali perubahan, banyak perencanaan kita gagal, tidak persis seperti apa kita inginkan. Dan betapa banyak kita sering menyesal. Manusia begitu karena dia tidak tahu tentang masa depan, dia menyesal. Oh, ternyata akibatnya begini, dia enggak ngerti. Dia ngerti. Makanya yang tahu segala sesuatu akibatnya apa yang terbaik semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu menunjukkan qudratullah. Takdir itu menunjukkan kekuasaan Allah karena semua yang berjalan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, tidak ada satupun yang meleset dari apa yang Allah rencanakan. Di antara kekuatan iman, an ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kau harus tahu bahwasanya apa yang telah tercatat menimpamu pasti akan menimpamu, tidak akan meleset darimu. Dan apa yang tercatat terluput darimu pasti terluput darimu meskipun kau berusaha. Karena semua sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua menunjukkan Allah Maha Kuasa ya, dan terlalu banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkumpul pada Allah segala kesempurnaan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuat, Allah Maha besar, Allah Maha semua menunjukkan Allah Maha Kuasa. Taib. Bagaimana beribadah dengan nama ini? Cara beribadah dengan nama ini. Allah Al-Qadir. Di antaranya, misalnya, kita yang sangat lemah hendaknya bersandar kepada yang Maha Kuat. Yang kita ini lemah, sudah ada masalah, kita sandarkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuat, ya. Ya. Kemudian kita tidak putus asa karena Allah Maha Kuasa. Hanya saja tentunya semua yang Allah takdirkan sesuai dengan yang Allah tetapkan sesuai dengan hikmah. Karena Allah selain Maha Kuasa juga Maha Hikmah. Ya tidak semua yang kita inginkan kemudian dikabulkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah karena Allah menjelaskan mentakdirkan segala sesuatu dengan hikmah, dengan rencana yang Allah tahu tentang apa di balik itu semua. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, wa hum yus'alun, dan mereka yang akan ditanya. Di antaranya tentang salat istikharah. Kalau ada yang dibingungkan, dalam doa istikharah kita mengatakan innaka ta'lam wa la a'lam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku beristikharah menyerahkan pilihan kepadamu dengan ilmumu. Kau yang lebih tahu tentang apa yang terjadi. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku menyerahkan memohon kekuasaan darimu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Ya. Itu istikharah di sini dalam istikharah, fa innaka taqdir wala aqdir. Wa ta'lam wala a'lam innaka anta alamul ghuyub. Engkau yang maha kuasa, aku tidak berkuasa. Artinya apa? Kita enggak tahu apa-apa. Dan kita tahu ini terbaik atau tidak, dan belum tentu kita bisa menggolkan apa yang kita inginkan. Yang tahu semua, yang berkuasa segala sesuatu hanyalah Allah. Makanya ketika istikharah kita serahkan, ya Allah, engkau yang tahu segalanya, engkau yang memutuskan segalanya, engkau berkuasa segalanya. Berikan yang terbaik bagiku. Itu maksudnya. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Kemudian di antaranya tidak semena-mena kepada orang lain. Kalau kita berkuasa, tidak semena-mena kepada orang lain. Karena Allah berkuasa atas kita.
ketika Rasulullah SAW melihat Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amir, dia memukul budaknya. Kata Rasulullah, "Ya Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, berhenti. Fa inna Allah aqdar 'alaika min an taqdir 'ala abdik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min taqdir 'alaihi." Kata Rasulullah, engkau sekarang berkuasa untuk menyiksa atau memukulin budakmu. Allah lebih berkuasa atasmu daripada dirimu terhadap orang tersebut. Nah, kita hati-hati, jangan kita semena-mena kita punya anak buah, kita punya pembantu, kita punya supir, kita berbuat zalim, kita ngomel-ngomel, marah-marah. Sekarang kau mau ngomel-ngomelin dia karena kau merasa berkuasa atas dia. Ingat, Allah lebih berkuasa atas dirimu. Ada pembalasan nanti pada hari kiamat kelak. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Adapun terkait dengan takdir, maka banyak terkait beriman dengan takdir, maka banyak hikmahnya. Ini dalam pembahasan tersendiri, sudah kita bahas dalam pengajian tersendiri tentang hikmah beriman di balik kepada takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Muskat yang disampaikan tentang Al-Qadir. Bahwasanya Rabb kita Maha Kuasa segala sesuatu, dan kita bisa beribadah dengan nama tersebut. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.